Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Adimulyo. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya untuk siswa kelas 9 dengan materi rancangan kerajinan bahan keras. Pada materi rancangan kerajinan bahan keras ini merupakan lanjutan dari materi kita sebelumnya, yaitu tentang kerajinan bahan keras. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang produk-produk kerajinan bahan keras, jenis kerajinan bahan keras, alat bahan dan tekniknya, pada kesempatan kali ini kita belajar membuat rancangan kerajinan bahan keras. Kompetensi dasar untuk materi kita kali ini merupakan aspek kerajinan dengan KD 3.2, menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan keras alami ataupun buatan yang kreatif dan inovatif. Kemudian kompetensi dasar 4.2, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan keras alami maupun buatan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari tentu berkaitan dengan pertemuan kita minggu yang lalu tentang kerajinan bahan keras. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rancangannya, bagaimana cara membuat produknya. Jadi tahapan-tahapannya kita akan pelajari. Yang pertama, kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang terbuat dari bahan yang bersifat keras, tidak mudah hancur, dan kuat. Saat kerajinan ini dibuat, maka terdapat prinsip yang harus dipenuhi ketika membuat sebuah kerajinan. Jadi sebisa mungkin ketika membuat bahan kerajinan ini tidak menyisakan banyak limbah. Jadi ada 3 prinsip yang bisa kita gunakan supaya ketika kita membuat kerajinan tidak terlalu banyak meninggalkan limbah. Prinsip tersebut dikenal dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan menjalankan prinsip ini dapat meminimalisir limbah yang dihasilkan dari kerajinan limbah keras. Reduce memiliki arti yaitu mengurangi atau memaksimalkan penggunaan barang agar limbah tidak menjadi hal yang tidak berguna, padahal fungsi dari limbah sendiri masih ada. Contoh penerapannya, ketika kita membeli air minum kemasan botol yang umumnya botol ini berbahan plastik sekali pakai, jika dibuang limbah ini tidak mungkin terurai sampai berpuluh-puluh tahun atau bahkan tidak bisa terurai sama sekali. Maka dari itu kita bisa melakukan inovasi dengan menggunakan botol tidak sekali pakai. Nah, jika terpaksa kita menggunakan botol berbahan plastik, itu pun masih dapat kita gunakan sebagai bahan kerajinan. Atau mungkin bisa juga menggunakan botol kaca. Kemudian reuse adalah menggunakan kembali barang yang masih bisa digunakan tanpa membuangnya dengan sia-sia. Contoh penerapannya, ketika kita berbelanja ke toko, tak jarang kita lupa membawa tas kain.
Jalan satu-satunya adalah membeli tas plastik yang ada. Saat sudah tidak digunakan, tas plastik ini jangan dibuang karena fungsi dari tas tersebut masih ada. Maka dengan menggunakannya kembali atau menggunakan barang tersebut untuk bahan kerajinan, itu bisa mengurangi jumlah sampah yang ada. Kemudian prinsip yang ketiga, recycle. Recycle adalah mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat digunakan menjadi barang yang memiliki nilai guna. Contoh penerapan recycle, botol plastik yang sudah rusak dapat dijadikan tempat untuk tanaman, bisa dijadikan pot atau bisa dirubah menjadi tempat pensil, tinggal dihias, ataupun hiasan dan pajangan lainnya. Jadi dari limbah ini bisa didaur ulang dan dapat menghidupkan kembali daya guna dari suatu barang, meski kegunaannya tidak semaksimal pada saat belum menjadi limbah. Dengan mendaur ulang, kreativitas seseorang dapat semakin berkembang. Berikutnya, prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam menciptakan karyanya. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pemanfaatan bahan, cara membuat, maupun penampilan dari karya yang muncul. Nah, jadi bagi kita yang belajar membuat sebuah kerajinan, ini bisa dinilai, bisa dilihat dari seperti apa kreasi kita dalam menciptakan, tentunya berkaitan dengan rancangan. Maka hal ini perlu diperhatikan ketika sebelum membuat sebuah karya, kita harus merancang hal-hal yang perlu dipersiapkan. Bentuk yang akan dibuat itu harus dipersiapkan terlebih dahulu agar nanti hasil kerajinan yang didapatkan maksimal dan lebih baik. Kemudian prinsip pembuatan kerajinan bahan keras itu meliputi yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Bahan kerajinan ini bisa diambil dari alam, bahan buatan, dari limbah organik maupun limbah anorganik. Seorang pengrajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah karya dengan harga jual. Jadi ketika kita membuat sebuah karya kerajinan, hal yang paling penting satu itu tadi, ketekunan. Memang harus sabar dan tekun dan teliti agar hasil kerajinan yang kita buat dapat lebih baik. Kemudian yang kedua, kerajinan atau dari keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan itu sendiri. Jadi di dalam pembuatan kerajinan itu ada nilai-nilai seperti nilai fungsional atau nilai guna, nilai informatik, nilai simbolik, dan nilai prestis atau wibawa. Kemudian aspek rancangan dalam produk kerajinan. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Jadi ketika kita membuat sebuah barang kerajinan, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama faktor teknis, faktor ekonomis, kemudian faktor ergonomis, faktor sains dan teknologi, faktor estetika, dan kondisi lingkungan. Yang pertama faktor teknis, metode produksi yang handal, penerapan mesin dan manual, tingkat kemahiran sumber daya manusia. Jadi ketika membuat sebuah kerajinan, teknis ini juga berpengaruh ketika membuat
kerajinan ini memang yang membuat orang yang sudah ahli tentu akan berbeda dengan orang yang masih awam atau baru pertama kali membuat barang kerajinan. Kemudian penggunaan alatnya, teknis alatnya, yang menggunakan mesin dengan yang menggunakan alat-alat manual tentu hasilnya pun akan berbeda. Jadi hal ini pun sangat berpengaruh terhadap hasil atau produk kerajinan yang dibuat. Kemudian faktor yang kedua ada faktor ekonomis. Ini terutama bagi para pengrajin, pembuat kerajinan, produk kerajinan yang dijual di pasaran bisa sebagai aksesoris ataupun sebagai oleh-oleh lokal daerah setempat. Nah, ini yang mempengaruhi faktor ekonomis ini adalah persaingan di pasaran, kemudian sistem distribusi, bagaimana cara penjualan barang-barang kerajinan ini, bagaimana cara mendistribusikannya, itu turut mempengaruhi. Kemudian faktor yang ketiga ada faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini adalah kenyamanan, kesesuaian, dan keamanan. Kenyamanan yang dimaksud adalah bagaimana hasil karya kerajinan ini nyaman dipakai oleh konsumen. Jadi contohnya pembuatan kerajinan dari kulit, dibuat sepatu. Bagaimana konsumen ini bisa nyaman mengenakan sepatu itu, mungkin harus diperhatikan juga modelnya. Kemudian kesesuaian, ketika membuat sebuah kerajinan itu juga harus disesuaikan seperti apa minat dari konsumen atau minat di pasaran. Kemudian keamanan, ketika membuat sebuah kerajinan tentu perlu memperhatikan faktor keamanan supaya hasil kerajinan atau produk tersebut misal dibuat sebagai pajangan, misal membuat patung dari batu dibuat sebagai pajangan, tentu dibuat bagian-bagian yang halus, jangan sampai ada bagian batu yang runcing misalnya, itu akan membuat konsumen tidak aman. Jadi mungkin bisa menyebabkan orang lain terluka dan sebagainya. Jadi perlu diperhatikan prinsip keamanan. Kemudian misalnya membuat kerajinan furniture, kerajinan dari kayu, dibuat meja, kursi, dan sebagainya, itu bisa dikreasikan pada bagian sisi-sisinya, ujung-ujungnya dibuat jangan terlalu runcing, misalnya dibuat tumpul. Itu juga memperhatikan faktor keamanan konsumen. Kemudian yang keempat, faktor sains dan teknologi, yaitu unsur kebaruan dan mengikuti perkembangan. Jadi ketika membuat sebuah karya kerajinan juga harus memperhatikan apa sih yang sedang tren saat ini. Nah, kita perlu berinovasi. Jadi membuat sebuah karya jangan yang biasa-biasa saja, tetapi buatlah yang lebih kreatif dan lebih inovatif. Kemudian faktor yang kelima ini adalah faktor estetika. Estetika ini adalah keindahan. Jadi perlu diperhatikan juga penampilan atau keindahan dan daya pikat atau daya tarik. Jadi kira-kira buatlah sebuah karya kerajinan yang
menarik ketika orang melihat karya tersebut, rasanya ingin melihat lebih dekat karena terlihat unik dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini termasuk di dalamnya nilai budaya dan lingkungan atau situasi di daerah tersebut. Jadi bisa disisipi juga budaya yang ada di daerah setempat, misalnya membuat kerajinan dari kayu diukir. Nah, ukirannya ini membentuk batik, misalnya batik Kebumen bergambar lawet. Nah, ini berarti kita sudah memperhatikan kondisi lingkungan, kita masukkan ke dalam hasil karya kerajinan kita. Jadi motifnya dibuat gambar lawet supaya terlihat, oh ini adalah hasil kerajinan khas dari daerah Kebumen. Itu contohnya. Kemudian perhatikan juga kondisi lingkungan. Jadi benda-benda apa atau bahan-bahan apa yang ada di lingkungan kita yang bisa kita gunakan, yang bisa kita eksplor untuk dijadikan sebuah bahan kerajinan. Jadi supaya menjadi komoditas. Contohnya di daerah Kebumen ini ada satu desa namanya Desa Grujugan. Di situ terkenal pengrajin dari anyaman bambu, seperti contohnya tudung, besek dan sebagainya, itu dihasilkan di Desa Grujugan. Jadi rata-rata masyarakatnya itu berprofesi membuat atau menjadi seorang pengrajin dari anyaman bambu. Itu berarti sudah memperhatikan kondisi lingkungan, apa yang ada di lingkungan, nah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian dalam membuat sebuah kerajinan tentu perlu adanya pengemasan. Jadi kemasan ini adalah wadah atau pembungkus yang berguna untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas atau dibungkusnya. Sedangkan definisi pengemasan adalah proses pemberian wadah atau pembungkus kepada suatu produk. Tujuan pengemasan tentu tujuan utamanya adalah supaya dapat melindungi produk dan mencegah kerusakan terhadap apa yang dijual industri. Selain itu, kemasan juga bisa menjadi sarana informasi dan pemasaran yang baik dengan membuat desain kemasan yang kreatif sehingga lebih menarik dan mudah diingat konsumen. Jadi pembuatan kemasan ini juga perlu diperhatikan karena ketika konsumen melihat, pertama kali yang dilihat adalah kemasannya, dari luarnya dulu dilihat. Jika kemasannya sudah menarik, tentu konsumen akan penasaran dan ingin mengetahui produk kerajinan apa yang dikemas di dalamnya. Nah, itu tadi materi tentang perancangan. Kemudian aktivitas siswa setelah tayangan ini, silahkan kalian melanjutkan tugas rancangan yang sudah saya tugaskan minggu yang lalu. Jadi kalian buat rancangan pembuatan kerajinan bahan keras dengan berbagai teknik. Jadi silahkan mau membuat rancangan, misalnya ingin membuat di daerah saya ada banyak bambu, saya mau membuat kerajinan dari bambu, silahkan. Mau dibuat apa, silahkan boleh searching dari Google, itu banyak contoh-contoh pembuatan kerajinan yang kira-kira
bahannya mudah didapat dan caranya pun mudah, tidak menggunakan alat-alat yang rumit. Jadi silahkan kalian buat dulu rancangannya. Formatnya ada dalam Google Formulir di Classroom. Sudah saya sertakan di sana, silahkan dicek. Kemudian di sana saya berikan juga contoh salah satu pembuatan kerajinan. Nah, kalian tinggal mengisi kerajinan apa yang mau kalian buat, bahan-bahan apa saja yang kalian butuhkan, itu silahkan kalian tuliskan melalui jawaban di Google Formulir. Nah, kalau rancangan kalian sudah jadi, sudah kalian kumpulkan, kemudian buatlah produknya, produk kerajinan dari bahan keras tersebut. Jadi sesuai apa yang sudah kamu rancang, itu kemudian kamu buat sesuai dengan tahapan-tahapan yang kamu tuliskan di dalam rancangan sebelumnya. Dan jangan lupa dokumentasikan tiap tahap-tahap pembuatannya, bisa berupa foto ataupun video. Jadi kalau video berarti dari awal persiapan sampai dengan akhir benda tersebut atau produk kerajinan tersebut jadi produk yang bisa diapresiasi. Jadi buatlah produk, setelah membuat rancangan ya, buatlah produk. Jangan lupa saat membuat produk dari persiapan itu didokumentasikan. Jika foto berarti ketika kamu menyiapkan alat dan bahan, fotolah alat dan bahannya. Kemudian proses awalnya, misalnya proses awalnya memotong. Nah, fotolah saat kamu memotong atau videolah saat kamu memotong bahan tersebut. Kemudian tahap berikutnya misalnya mengamplas. Fotolah saat kamu mengamplas bahan tersebut atau buatlah videonya. Kemudian misalnya tahap akhir tinggal pemberian warna menggunakan cat. Nah, saat mengecatnya juga kamu foto ataupun video. Jadi dokumentasikan dari awal persiapan sampai dengan akhir atau finishing produk tersebut jadi. Nah, kemudian hasil dokumentasi yang berupa foto atau video tadi diupload di Google Classroom di bagian tugas kelas praktek pembuatan produk kerajinan. Demikian anak-anak pembelajaran jarak jauh pada kali ini. Tetap semangat belajar dan tingkatkan kreativitas kalian dalam berkarya. Terima kasih, selamat pagi.